Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian ketiga ini kayaknya ya, yang C ya. Sebelumnya kita sudah belajar di sini blok diagram dari suatu inverter. Ini saya hapus aja dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas kembali satu persatu bagian ini dan penjelasannya ya setiap blok. Ya. Pertama untuk baterai. Ya. Baterai itu adalah satuan utamanya itu adalah ampere hour ya, ampere hour. Sini ampere hour berarti kemampuan atau baterai ini bisa menentukan ya berapa lama inverter itu dapat mensuplai ya. Jadi kalau kita menggunakan input DC-nya menggunakan baterai, maka baterai ini penentu berapa lama dia bisa mensuplai dari power inverter ini. Untuk misalnya di bus ya, di bus itu kan ada mesinnya menghasilkan listrik dihasilkan listrik DC dia, listrik DC dimasukkan ke baterai. Jadi baterainya posisinya itu terisi dan juga ada kalau misalkan memang posisi dari si mesin mobil ini tegangan 12 voltnya itu tidak dihasilkan, nah berarti dia akan ambil dari baterai. Tapi kalau dia tegang 12 volt cukup kuat ampernya, maka dia langsung ke inverter. Sehingga pada bus ya itu ketika mesin dinyalakan, maka inverter ini akan terus tersedia suplainya sehingga bisa berjam-jam ya listrik yang disuplai oleh inverter ini bisa berjam-jam digunakan ya selama mesinnya dinyalakan tentunya ya. Kalau mesinnya dimatikan ya dia akan ambil dari baterai ya tergantung dari kapasitas baterainya, berapa kapasitas atau kemampuan menyimpan baterainya ya. Satuan menyimpan satuan baterai itu adalah ampere hour ya. Itu ya. Jadi kapasitas baterai sangat menentukan berapa lama inverter bisa digunakan ya. Kebanyakan menggunakan 12 volt, tapi kalau pada bus 42 ya, ada 42 ya. Nah, itu 7 ampere hour nih ya. 7 ampere hour ya. Arus baterai digunakan sebagai suplai utama rangkaian sekaligus sebagai arus listrik yang akan dikonversikan ke PLN. Berarti ini sumber listriknya ya. Ini 7 Ah ini termasuk kecil ya. Nah, kalau di mobil itu 40 Ah ya. Kalau 7 Ah ini baterai motor, baterai kecil ya. Jadi tentunya kalau misalkan 7 Ah ini ya kuatnya paling 5 menit, 10 menit ya. Kalau kita menjalankan komputer ya. Setelah itu dia akan tapi kalau 40 ya itu bisa lebih daripada 15 menit atau mungkin 20 atau setengah jam ya. Tapi kalau pada mobil atau pada yang suplai DC-nya terus-menerus ada ya tentunya bisa lebih lama ya. Yang kedua adalah bagian driver ya. Bagian driver blok ini sudah termasuk juga dengan osilator yang berfungsi membagikan multivibrator tidak stabil yang selanjutnya diumpankan kepada penguat jenis MOSFET. Multivibrator di sini maksudnya gini. Jadi ini kan rangkaiannya ya. Rangkaian ini. Nah, ini adalah pembangkit multivibrator tidak stabil. Ya, di mana outputnya sebetulnya adalah ini. Key dan key complement atau not key. Jadi key dan key complement. Jadi kalau key-nya high, maka not key-nya low. Kalau key-nya low, not key-nya menjadi high. Dia akan berganti-gantian ya. High. Jadi ganti-gantian high-nya, low-nya juga berganti-gantian. Atau flip-flop. Di sini akan berganti-gantian. Untuk apa? Menyulut ini. Jadi osilator itu fungsinya adalah sebagai
pembangkit generator multivibrator tidak stabil. Ya. Kemudian masuk ke bagian penguat, yaitu menggunakan MOSFET. Ya. Kenapa menggunakan MOSFET? Karena transistor jenis biasa ya dan jenis itu lebih unggul dalam kekuatan penguatannya. Ya. Penguatan dari MOSFET ini lebih unggul dan lebih cepat dia dalam melakukan switch ya, pengaliran arus ya. Gitu. Jadi kalau ini pakai transistor, nah ini kecepatannya kalah nih dengan ini ya, yang MOSFET ya. Itu ya, oscillator ya. Jadi alasannya apa? Kita menggunakan MOSFET lebih efisien, lebih cepat dalam melakukan switching. Selanjutnya ada trafo step up, tadi sudah dibicarakan ya, step up. Ini sebagai penaik tegangan. Karena dari sini dari step up inilah rangkaian AC berubah menjadi rangkaian DC. Jadi dari driver ini ya, gelombang yang terjadi ini adalah gelombang bolak-balik, gelombang balikan dari DC. Jadi DC-nya bolak-balik. Nah, step up ini menginduksikan dengan menggunakan trafo ya. Sehingga tegangannya menjadi naik. Jadi ini fungsinya menaikkan tegangan DC. Yang ini fungsinya untuk membalik ya tegangan DC, membolak-balik tegangan DC. Di sini fungsinya untuk menaikkan ya. Itu nanti kita lebih dalam lagi nih. Ini sekarang pengenalan dulu ya. Silahkan dicatat ini ya. Catat dulu semuanya ini ya. Sekarang kita lanjut ke spesifikasi inverter ya. Karena spesifikasi inverter ini juga menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap bagian ini ya. Jadi inverter itu punya spesifikasi. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk memberikan suplai ya. Satu ya. Yang kedua adalah frekuensi outputnya. Jadi kalau listrik AC itu ada frekuensinya ya. Berapa frekuensinya? Kalau standar di Indonesia frekuensinya adalah 50 sampai 60 Hz ya. Kemudian daya keluaran, berapa daya yang bisa dihasilkan ya. Kalau dayanya cuma 100 watt ya berarti hanya bisa menyalakan lampu dan kipas angin ya. Nggak bisa menghidupkan setrikaan 300 watt setrikaan rata-rata ya. Jadi kalau pakai setrikaan tentunya akan mengalami kerusakan. Jadi spesifikasi kedua adalah dayanya ya. Yang ketiga adalah 1, 2, 3. Yang keempat adalah tegangannya, berapa tegangan keluar ya. Oke, sekarang untuk lama suplai dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kapasitas baterai ini ya. Jadi lama suplai dipengaruhi oleh kapasitas baterai. Di tanda panah ini maksudnya dipengaruhi ya. Terus frekuensi dipengaruhi oleh apa? Oleh osilator. Ya, oleh ini di driver ini osilator. Semakin tinggi bolak-baliknya, tentu frekuensi outputnya semakin besar. Semakin tinggi frekuensinya, tentunya semakin bagus ya. Frekuensi ini semakin tinggi makin bagus frekuensinya. Tapi untuk mendapatkan frekuensi yang tinggi nanti outputnya akan menjadi masalah ya. Terus daya keluaran tentunya dipengaruhi oleh apa? Oleh penguat di sini MOSFET ini ya. MOSFET ini karena MOSFET ini nanti dia akan mendapatkan beban dari step up. Step up itu kalau step up-nya dayanya tinggi, dayanya besar, maka dia harus menggunakan kawat yang tebal ya, kawat primer yang tebal ya. Penampangnya, luas penampangnya atau ketebalan kawatnya nanti primernya harus tebal. Kalau primernya tebal, tentu penguatnya juga harus mampu ya mengalirkan arus di kawat yang tebal. Jadi daya keluarnya dipengaruhi oleh kemampuan si penguat. Tegangan keluaran mau berapa volt, mau 1000 volt, mau 500 volt, mau 220 volt, ya misalnya ya. Nah, tentu ditentukan oleh tegangan keluaran ya.
Seperti kita ketahui untuk trafo kan ada gulungan primer dan gulungan sekunder. Makin banyak gulungan primernya, makin banyak gulungan sekundernya, maka tegangannya akan makin tinggi. Ya, jadi untuk tegangan keluaran ditentukan oleh trafo step up. Jadi setiap bagian ini akan mempengaruhi spesifikasi inverter. Ya, jadi spesifikasi lama supply tadi dipengaruhi oleh kapasitas baterai. Frekuensi output dipengaruhi oleh kemampuan osilator. Daya keluaran dipengaruhi oleh kemampuan penguat. Besarnya tegangan yang dikeluarkan dipengaruhi oleh lilitan pada trafo step up. Ya, demikian ya mungkin untuk penjelasan bagian-bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.